Berikutnya adalah faktor teknologi. Saat ini pun bagi 10-20 tahun terakhir ini begitu pesat untuk teknologi berkembang. Ya. Teknologi dapat membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan global mereka, tapi juga dapat menjadi tantangan dalam hal pengelolaan data, keamanan, dan juga privasi. Perusahaan harus memahami dampak teknologi pada bisnis global mereka dan memastikan penggunaan teknologi yang aman dan efektif. Ya. Jadi dalam proses teknologi ini pun juga kita memanfaatkan di bidang pemasaran ini pun juga kita bisa mempromosikan produk kita sampai ke luar negeri. Ya, tentunya dengan konten yang bahasa-bahasa pangsa pasar kita. Contohnya di Malaysia, di Singapura, di Thailand, dan lain sebagainya. Itu tantangan-tantangan dalam proses pemasaran global. Kita lebih bahas dalam tentang peluang dan tantangannya. Yang pertama adalah dimensi strategi. Di dalam dimensi strategi, kita perlu melihat beberapa hal, baik dari lingkungan, organisasi, nilai pihak yang berkepentingan. Jadi ada 3 dimensi ini yang perlu dilihat. Kenapa demikian? Karena kita akan, ketika kita tahu, ya, kita melakukan survei, kita melakukan mencari data, ya, baik keadaan ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, pasar biaya, pesaing, pelanggan, dan juga pemerintah, ini pun bisa hal yang tidak diinginkan karena adanya apa ya semacam peraturan yang berbeda. Istilahnya gini, ketika kita jual barang-barang branded kepada orang-orang yang tidak memiliki uang, apakah mereka tertarik? Bisa jadi mereka tertarik, hanya sekedar tertarik, tidak ada daya belinya. Ya, sehingga apa? Sehingga kita perlu menawarkan produk yang sesuai dengan kemampuan beli mereka. Ya, kita buat produk yang kualitasnya sama dengan harga yang berbeda. Itu contohnya bagaimana pentingnya memahami lingkungan sebelum kita melakukan pemasaran global. Terus yang kedua adalah organisasi. Nah, kita pun ketika melakukan pemasaran kita harus menyiapkan dulu untuk organisasi kita sendiri, baik dari segi SDM, pemasaran, keuangan, proses manufaktur, prakayas, dan juga lead bank. Ini pun perlu dilakukan proses adaptasi. Ya, tentunya di dalam tidak mungkin di dalam satu perusahaan itu dikelola oleh satu kelompok tersebut hanya di dalam negeri, tetapi kita juga harus punya SDM-SDM yang tersebar di luar negeri juga. Ya, minimal sebagai pengawas atau koordinator. Yang ketiga adalah nilai pihak yang berkepentingan. Nah, ini juga penting. Ya, selain kita melihat lingkungan, lingkungan dari luar, terus organisasi di dalam, lalu kita juga lihat stakeholder. Jadi tidak hanya semata-mata tentang bagaimana kita mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana pertumbuhan, tanggung jawab sosial, etika, estetika, gaya, kemampuan laba, dan juga geografisnya. Nah, jadi tidak hanya kalau jualan itu tidak hanya kita mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana produk tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat atau oleh customer. Dalam proses perumusan strategi, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penilaian kesempatan, ancaman, dan kecenderungan lingkungan, kekuatan dan kelemahan organisasi, dan keinginan pihak yang berkepentingan. Kalau istilahnya adalah strength, weakness, opportunity, dan juga threat-nya. Nah, kita harus mempertimbangkan ketika kita nih pengen produk kita itu laku, kita lakukan diskon 50%. Ya, bisa jadi laku, tapi bisa jadi ketika kita tidak memikirkan dampak daripada 50% itu, apakah keuntungannya mepet dan lain sebagainya, itu akan mengakibatkan perusahaan itu menjadi merugi. Ya. Maka ketika kita melakukan promosi, kita perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ya, jadi kesempatan, ancaman, kecenderungan lingkungan, kekuatan, dan juga kelemahan organisasi. Yang kedua adalah penentuan tujuan dan sasaran. Ya. Jadi dalam proses perumusan strategi kita perlu melakukan tujuannya. Nah, contohnya gini, ketika kita ingin menggait atau mencari customer baru, kita perlu memberikan diskon. Ya, tetapi ketika kita punya customer
sudah punya customer dan ingin membuat mereka membeli lebih banyak, kita bisa menawarkan beli satu gratis satu dan lain sebagainya. Ya, itu. Yang ketiga adalah proses identifikasi kekuatan yang mendorong bisnis, kompetensi yang membedakan. Ya, ini pun juga penting di dalam proses perencanaan strategi. Yang keempat adalah mengembangkan rencana dan program terpadu. Yang kelima, implementasi rencana pengendalian dan juga pengendalian. Coba teman-teman perhatikan untuk diagram ini dulu. Dalam kerangka kerja konseptual pemasaran internasional, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu di dalamnya adanya keunikan pengaruh pembedaan, dimensi lingkungan pasar nasional, karakteristik serupa yang pengaruh penyatuan, analisis lingkungan pasar nasional ke-1, ke-2, dan seterusnya. Lalu lakukan perencanaan strategis, sehingga kita perlu melakukan struktur organisasi dan lain sebagainya, perencanaan operasi dan juga pengendalian program. Ini pun saling berkelanjutan. Jadi ada juga hal yaitu adalah perluasan daur hidup produk. Dalam penjualan suatu produk itu tentunya akan ada kenaikan dan juga penurunan. Nah, tetapi bagaimana kita berpikir ketika kita berada di top performance atau top penjualan, bagaimana agar tidak turun? Bisa dengan kita membuat produk baru atau produk dengan varian yang baru atau dengan melakukan promosi besar-besaran dan lain sebagainya. Itu pun bisa dilakukan. Perluasan dari hidup produk ya, merujuk pada strategi perusahaan untuk memperpanjang umur produk mereka dengan cara memperkenalkan produk baru ke pasar atau meningkatkan nilai produk yang ada. Jadi di dalam proses daur hidup itu terdapat 5 tahap. Yang pertama adalah pengenalan, penjualannya baru sedikit, baru orang tahu. Lalu ketika orang tahu, mereka akan mau membeli, ya, akan di masa pertumbuhan. Ya, ketika ada orang yang mau membeli, mereka akan membeli lebih banyak dan mengajak teman-temannya untuk membeli. Itu di proses kematangan. Nah, ini poin atau tahapan atau fase yang bagaimana kita bisa menjaganya, ya, agar tidak ada yang namanya penurunan dan penghapusan. Bisa jadi ketika kita membuat varian baru dalam sebuah produk, itu kita lihat ya, apakah itu worth it atau tidak, ataukah berkembang atau tidak. Ketika kita ciptakan produk baru ternyata tidak laku, maka kita hapus, kita ganti dengan varian yang lain. Nah, itu pun juga sangat lumrah terjadi di setiap perusahaan. Untuk memperluas daur hidup produk, perusahaan dapat melakukan beberapa strategi. Yang pertama, kita bisa melakukan inovasi produk. Ya. Perusahaan dapat mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada dengan menambahkan fitur atau kegunaan baru. Jadi kalau dalam teknologi, handphone, ya, itu pun ada beberapa produk itu yang memang semuanya diganti, ada yang hanya ditambahkan. Nah, contohnya yang dulu hanya 1 giga jadi 2 giga, sekarang jadi 4 giga, bahkan 6 giga, 8 giga, ada yang 16, ada yang 32, dan lain sebagainya. Tidak lain, tidak bukan, itu adalah karena memang, ya pertama adalah agar produk tersebut itu dibeli lagi oleh customer. Yang kedua adalah pemasaran ulang. Ya, perusahaan dapat memperkenalkan produk mereka ke pasar baru dengan menargetkan konsumen yang berbeda dengan mengubah pesan pemasaran mereka. Jadi, terkadang pun juga ada komposisinya sama tetapi dilabeli dengan merek yang berbeda, itu pun juga ada. Itu pun akan membuat orang itu merasa itu berbeda, padahal isinya sama, kegunaannya sama, tetapi di branding dengan kata-kata yang berbeda. Itu pun juga akan membuat konsumen itu merasa oh ini beda, ya, seperti itu, padahal sama. Atau kita punya produk nih ya, di segmen dewasa itu sudah terlalu banyak orang yang sudah beli, maka kita rebranding ulang. Nah, oh ternyata ini bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak muda. Nah, contohnya seperti itu pun juga bisa. Nah, yang ketiga adalah ekspansi geografis. Ya, perusahaan dapat memperluas penjualan produk mereka ke pasar baru di seluruh dunia dengan memperluas jaringan distribusi mereka. Nah,
Ini yang dilakukan oleh banyak perusahaan untuk melakukan ekspansi ke pasar luar. Ya, karena apa? Karena pasar di dalam itu sudah terlalu berdarah-darah, sehingga mereka melakukan ekspansi di luar negeri. Yang keempat adalah pengalihan merek. Ya, perusahaan dapat memindahkan merek produk mereka ke segmen yang berbeda dalam pasar yang sama atau ke pasar yang sama di negara lain. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah ini dilabeli berbeda atau dengan merek yang berbeda. Ya. Contohnya sekarang kan banyak pasta gigi yang ada yang merawat gigi, ada yang memperkuat gigi, ada yang memutihkan, ada yang untuk sensitif dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi itu produksinya sama, tetapi hanya dilabeli hal yang berbeda. Nah, itu pun membuat orang itu akan merasa tertarik, ya, dan akan membeli yang sesuai dengan harapan mereka. Ada juga yang kelima adalah aliansi strategi. Ya. Perusahaan dapat membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan produk mereka dan meningkatkan visibilitas merek mereka. Ini pun juga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya. Contohnya Starbucks dengan Aqua atau dengan Coca-Cola itu pun akan saling melengkapi. Ya. Oh, ternyata ketika kita ke Starbucks itu ada air putih yang mereknya Aqua. Itu pun juga ada. Meskipun harganya jauh berbeda. Kalau di pasaran itu yang 600 sekitar 600 mili itu adalah hanya 10.000 15.000 lah. Kalau Starbucks bisa mencapai 25.000. Ya, itu pun juga trik untuk menaikkan atau memperbanyak penjualan.